Depan portal. Nggak ada. Jangan duduk. Saya. Balik mobil. Sini ya Allah. Saya menggunakan terkena tembakan. Penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Nasib naas dialami Ilyas Abdurrahman, pengusaha persewaan atau rental mobil asal Tangerang, Banten. Nyawanya melayang setelah menjadi korban penembakan di res area kilometer 45 ruas jalan tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari lalu. Peristiwa maut itu bermula ketika bos persewaan armada tersebut berupaya merebut mobil miliknya yang disewa dan diduga dibawa kabur pelaku penggelapan mobil. Mobil yang dibawa kabur itu sebelumnya disewa seorang warga Pandeglang, Banten bernama Ajat Sudrajat. Namun di hari ketiga, mereka melihat ada indikasi mencurigakan, yakni dilepasnya sebagian GPS yang terpasang di mobil tersebut. Dan ini bermula dari penyewa Ajat Sudrajat. Dia menyewa dari tanggal 31, itu estimasi sewa selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 di jam 11 malam, itu di mobil tersebut ada GPS yang dicabut. Jadi kita tim berangkat untuk mengamankan mobil karena sudah ada indikasi yang tidak betul. Pakai mobil mana? Mobilnya di mana? Mobil Di depan. Melalui GPS yang masih tersisa, titik lokasi kendaraan tersebut pun terlacak, berada di wilayah Pandeglang, Banten. Duluan. Bang, duluan ya Bang ya. Tanpa menunggu waktu, pemilik rental bersama sang anak dan beberapa timnya langsung melakukan pengejaran. Jadi kita bertujuh berangkat dari Rajek ke Pandeglang. Sampai di Pandeglang di jam 12 malam itu kita berpapasan dengan mobil tersebut di daerah Saketi. Ya. Ternyata pas kita gap mobil tersebut atau kita pepet mobil kami secara hukum, itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Di tengah upaya pengejaran itu, mereka sempat mendatangi kantor kepolisian sektor Cinangka, Serang, Banten. Mereka meminta pendampingan aparat kepolisian untuk mengambil mobil yang dibawa kabur komplotan yang diduga bersenjata api itu. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Meski permintaan pendampingan ditolak, pengejaran untuk merebut kembali kendaraan yang dibawa kabur itu terus dilanjutkan. Hingga akhirnya mobil itu berhenti di res area kilometer 45 ruas jalan tol Tangerang Merak. Bersama anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia, mereka kemudian menghampiri para pelaku yang berada di dalam mobil. Nggak ada. Jangan duduk. Saya. Mobil halangin nggak? Weh, jangan tahan saya. Diam dulu. Jangan dipukul. Duduk kah?
Mobil yang dibawa kabur itu sudah di depan mata. Namun, saat upaya mengambil alih mobil, mereka diadang oleh tembakan senjata api yang berasal dari mobil lain yang diketahui telah mengawal sejak awal. Maling mobil! Maling mobil! Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Upaya merebut mobil dari kawanan yang diduga maling itu berujung maut. Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil berusia 48 tahun itu, menghembuskan nafas terakhir karena terkena tembakan peluru di bagian dada. Dan satu rekannya lagi yang terkena tembakan di bagian sisi perut dalam kondisi kritis dirawat di rumah sakit. Sementara, para pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil ke arah Jakarta. Peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, itu masih belum ditemukan. Depan. Jangan duduk saya. Maling mobil! Sini demi Allah! Saya mengatakan terkena tembakan. Penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Tragedi memilukan itu terjadi. Suara tembakan memecah keheningan malam di res area kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak. Aksi pengejaran mobil sewaan berujung pada konfrontasi berdarah, merenggut nyawa Ilyas Abdurrahman, pengusaha rental mobil yang tengah berjuang mempertahankan haknya. Maling mobil! Maling mobil! Ironi memang, ketika upaya mempertahankan haknya justru berujung pada hilangnya nyawa. Kapolda Banten menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional, serta berkoordinasi erat dengan pihak TNI untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam, dan ayahnya, dan juga stafnya, keluarganya, melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Penyelidikan yang mendalam pun dilakukan. Sejumlah pelaku yang terlibat dalam kasus ini pun sudah berhasil ditangkap. Sementara 1 orang pelaku yang berhasil lolos masih menjadi buruan polisi. Fakta lain juga terkuak bahwa ada 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut
diduga kuat terlibat dalam insiden penembakan tersebut. Sebuah tamparan keras bagi institusi yang seharusnya menjadi garda pembela rakyat. Ketiga oknum TNI itu yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA sudah diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Pertanyaan yang menggelayut di benak publik, apakah mereka bertindak atas inisiatif pribadi atau merupakan bagian dari jaringan sindikat yang lebih besar? Dia akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Bagaimana mungkin individu yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Sabta Marga justru terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan etika keprajuritan? Lantas, di mana letak kemanusiaan ketika laras senjata berbicara lebih lantang daripada hati nurani? Komandan Puspomal memberikan pernyataan tegas. Mereka tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bersalah dan akan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Komitmen ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Yang melakukan penembakan itu adalah 1 orang, tembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi, yang baru keluar dari toilet. Nah, dikeroyok sehingga ada satu keributan, disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan 2 anggota yang menembak, tapi 1 anggota yang menembak. Dan semua anggota sudah kita amankan. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah kepada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa. Lebih dari itu, ini adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut refleksi mendalam. Betapa rapuhnya nilai-nilai kemanusiaan di era modern, di mana kekerasan seolah menjadi solusi instan dalam menyelesaikan persoalan. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar, dan setiap tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol, Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat, termasuk menurut saya ya. Depan. Saya pertama. Nggak ada. Yang depan saya. Balik mobil. Sini di Allah. Saya mengatakan terkena tembakan. Penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Kematian tragis Ilyas Abdurrahman, pengusaha rental mobil di Tangerang, Banten, membawa duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Usai pemakaman, keluarga dan kerabat mendatangi lokasi kejadian di res area kilometer 45, ruas Jalan Tol Merak, Tangerang. Isak tangis pun memecah suasana saat keluarga menggelar tabur bunga dan doa bersama di lokasi tewasnya korban. Sang anak yang saat kejadian berada di lokasi dan menyaksikan ayahnya menjadi korban kebrutalan pelaku kembali terseduh.
Saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah di dada saya. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Peristiwa penembakan yang berujung kematian Ilyas menorehkan luka mendalam bagi kedua anak korban. Sementara itu, dalam gelaran konferensi pers, Kapolda Banten dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia menyebut penembakan itu merupakan buntut dari pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak korban, sehingga pelaku yang merupakan tentara terlatih hanya punya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya. Pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan. Karena kita sering dengar ada kill or to be killed. Pernyataan itu dianggap menyudutkan oleh pihak keluarga korban. Mereka pun membantah kronologi versi aparat itu. Kita mendengar ada statement pengeroyokan, aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya. Karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sudah menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Dua anak korban juga mengaku sudah menceritakan pada polisi bahwa pelaku membawa senjata api. Tetapi respons petugas sungguh mengejutkan. Mereka juga mempertanyakan keterangan tersangka yang mengaku telah membeli mobil korban, yakni Honda Brio yang hanya seharga 40 juta rupiah. Mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol, Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat, termasuk menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta, di harga 40 juta, Kak. Kini, mereka berharap keadilan atas peristiwa yang telah merenggut nyawa Ilyas Abdurrahman. Jika memang terbukti ada pelanggaran oleh aparat, para pelaku itu tak boleh lepas dari jerat hukum yang setimpal. Aksi koboi jalanan terjadi akibat emosi yang tak bisa dikendalikan. Tak jarang dilakukan oleh aparat dan masyarakat sipil yang dengan kearogansiannya melakukan penembakan dengan cara yang sangat brutal. Pengawasan dan pembenahan di setiap instansi pun perlu dilakukan. Saya menyarankan seandainya ada evaluasi itu ya. Nomor satu, kalau untuk yang TNI itu ya, yang dievaluasi adalah senjata api itu yang dipakai oleh TNI itu sebaiknya hanya untuk perang. Dan apabila dia pas lagi lepas dinas, senjatanya tidak boleh dibawa. Saya pernah ke Jepang ya itu, tentara di sana itu kalau dia mau ke kota, dia harus lepas pakaian sipilnya dan senjatanya ditaruh sehingga tidak ada lagi militer yang di tempat keramaian bawa senjata api itu. Kalau itu dilarang itu otomatis akan sangat sedikit itu penyalahgunaan TNI, oknum TNI ya di dalam kasus-kasus kejahatan kala ini. Nah, untuk polisi solusinya adalah robah sistem kesenjataan polisi. Polisi senjata organiknya hanya senjata yang untuk melumpuhkan. Perbaikan sistem dalam mengevaluasi penggunaan senjata api diharapkan tak hanya mengedepankan sanksi semata, namun dituntut dapat menuntaskan permasalahan hingga tuntas.